Mungkin ada beberapa sekat tembok yang tidak bisa dibentur di Bangkalan. Apakah ini yang melatar belakangi Mas Ahmad bisa beralih, bukan beralih ya, sekarang sih aktivitas banyak di dunia kuliner? Enggak, bukan gitu. Enggak ya? Enggak ya? Justru apa ya istilahnya itu urusan aktivitas saya, Nah, aktivitas saya mengawal kebijakan pemerintah baik desa, kabupaten dan provinsi ini akan terus tetap berjalan. tetap ya. Karena itu bagian dari panggilan hati nurani, terusan ini juga bagian dari istilahnya tanggung jawab moral. Kalau tidak ada yang bersuara ya akan kacau balau seperti itu, merasa aman-aman terus. Oke. Nah, urusan dunia usaha ini sebenarnya ini adalah kewajiban saya, karena saya sudah punya keluarga, sudah punya anak dan istri, maka istilahnya itu ada kewajiban yang tidak bisa saya tinggalkan, yaitu menafkahi keluarga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sini. Yang nonton pagi, selamat pagi. Yang nonton siang, selamat siang. Ketemu lagi bersama Miftah Channel. Biasanya Miftah Channel membahas salah satu servis mesin cuci dan dunia perlaundryan, dan juga memberikan konten nuansa religi, ceramah agama. Namun saat ini waktunya untuk podcast ya. Podcast kali ini saya sudah bersama teman saya yang sebelum-sebelumnya saya kenalnya di jalanan ya. Namun saat ini saya ketemunya di salah satu rumah makan Adi Abdijaya Resto ya, yang baru diresmikan kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepatnya di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, di Rasraya, dengan parkir yang cukup luas dan suasana yang cukup nyaman, apalagi malam hari. Suasana cukup nyaman dan sangat recommended ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke tamu kita malam ini yang menjalankan usahanya, semoga diberikan kelancaran, yang sehat semua diberi kelancaran, dan yang sakit semoga cepat mendapat obat sehingga bisa beraktivitas normal kembali. Amin, amin. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di podcast Miftah Channel malam ini ya. Siap. Yang nonton malam ini karena waktunya malam hari. Kalau yang pagi hari ya selamat pagi. Kalau sore selamat sore. Kalau dini hari ya selamat dini hari. Oke. Semoga ini memberi inspirasi bagi Anda semuanya. Mas Ahmad, kegiatannya untuk sebelum-sebelumnya saya ketemunya di jalanan, Mas Ahmad. Ya, benar. Sekarang kayaknya sudah beralih ke profesi atau mengembangkan sayap seperti itu. Oke, sebelumnya Mas Ahmad, kegiatan-kegiatan yang saya ketahui adalah menyoroti pemerintahan yang tidak benar, yang bengkok diluruskan sama Mas Ahmad seperti itu ya. Ya benar ya. Artinya meluruskan yang bengkok. Oke. Iya benar. Boleh diceritakan untuk awalnya dulu ya, sebelum menuju ke dunia kuliner yang saat ini sudah ditekuni oleh Mas Ahmad. Ya. Oke, silakan Mas Ahmad. Baik, terima kasih Kanda Miftah sudah berkenan ke tempat ini dan sharing dengan kami. Ya. Jadi sebenarnya begini, dunia kuliner ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam hidup saya, seperti itu. Sebenarnya dulu mulai dari saya kuliah itu sebenarnya saya sudah biasa jualan seperti itu. Hanya saja memang tidak pernah menampakkan diri istilahnya itu sampai di tempat besar dan sebagainya. Dari dulu itu saya hanya belajar jadi pedagang kaki lima. Jadi mulai dari saya itu semester 2 setelah almarhum bapak saya itu meninggal. Saya itu kan dituntut oleh keadaan untuk mandiri kuliah, sehingga saya ketika waktunya liburan itu fokus cari uang selama 2 bulan ini kerja, ya termasuk jualan nasi bebek, terusan jualan bubur ayam, bubur kacang seperti itu ke Bandung. Semester 2 sampai lulus sampai ya? Semester 8 itu saya gelut itu.
Oke. Kalau waktunya masuk semesteran, kalau waktunya masuk kuliah, saya fokus nggak mau kerja. Hmm. Jadi semua uang, misalkan butuh uang dan lain sebagainya, saya utang seperti itu. Baru nanti diganti setelah apa? Liburan. Iya, setelah liburan. Waktunya liburan saya cari uangnya. Fokus saya, nggak bisa diganggu kalau sudah liburan ini. Jadi itu dasar cerita sukses lah. Jadi mahasiswa tidak selamanya bergantung kepada orang tua ya. Apapun yang halal dikerjakan dan Ya, dimanfaatkan. Apalagi sekarang di dunia medsos, kita untuk marketing, memasarkan sangat gampang ya. Kalau dulu nggak ada ya, memasarkan lewat medsos nggak ada ya. Saya memang nggak pernah memasarkan lewat medsos. Baru beberapa akhir-akhir ini aja sebenarnya setelah saya waktu mahasiswa dulu, waktu mahasiswanya belum ada kan ya. Sudah ada, cuman nggak se-booming sekarang ketika promosi di medsos itu. Jadi kayak masih tabu gitu urusan medsos. Sekarang kan udah luar biasa. Iya, wajib sekarang ya, wajib punya. Apapun sekarang harus dimedsoskan karena bener. memang orang juga sukanya pegang handphone. Oke, baik, singkat cerita sudah di perkuliahan, dasarnya untuk di kuliner awalnya memang dari kuliah. Namun di bangku kuliah juga Mas Ahmad adalah seorang aktivis yang digeluti selama waktu kuliah. Dan saya tahunya Mas Ahmad juga sering menyoroti beberapa dunia pemerintahan, khususnya di Kabupaten Bangkalan, dan sekarang juga merambah ke Jawa Timur. Bagaimana awalnya Mas Ahmad? Ya, dunia aktivis sebenarnya juga saya ini bagian dari transisi masa saya belajar dari mahasiswa langsung. Ya, jadi dalam diri saya itu ada istilahnya itu ada komitmen yang luar biasa, itu saya tidak ingin berhenti belajar. Jadi sekalipun saya jadi aktivis, kata orang-orang, sekalipun saya tidak merasa jadi aktivis seperti itu. Hanya saja saya itu segala proses yang saya lakukan mulai dari dunia gerakan di kampus itu hanya proses belajar, tidak lain, semua belajar ini. Belajar menyoroti birokrasi di kampus itu pertamanya. Awalnya termasuk rektor, terus dekan dan lain sebagainya, bahkan dosen juga. Informasinya pernah menurunkan rektor ya. Tapi waktu proses seperti itu mata kuliah atau apa gacur ya? Enggak. Alhamdulillah profesional ya, nggak ada ancaman-ancaman. Ya sempat ada sedikit istilahnya itu, ada upaya-upaya untuk mengeluarkan, tapi alhamdulillah enggak sampai. Tahun berapa ini? Saya sebenarnya masih baru tahun 2000 berapa? Enggak, waktu aktivis di kampus. Oh, dari kampus itu saya dari tahun 2014 itu sudah mulai ini. Masih baru-baru. Baik. Jadi kesimpulan awal saya simpulkan untuk refresh kepada mahasiswa khususnya di mana-pun Anda berada. Anda meskipun seorang aktivis, jangan menggantungkan kepada organisasi untuk hidup, karena organisasi untuk dihidupkan. Seperti Mas Ahmad kita contohkan, Mas Ahmad seorang aktivis namun menghidupkan diri, tidak kepada organisasi. Adalah menjual kreasi punya keahlian memasak, ya kita jualan untuk memasak. Seperti kuliner apa saja yang keahliannya, itulah ditekuni seperti itu ya. Mungkin itu yang sangat pesan yang sangat kepada aktivis, jangan menghidupkan organisasi, jangan hidup dari organisasi. Itu kan waktu saya jadi mahasiswa. Nah, setelah transisi selesai dari mahasiswa ini, saya akan turun ke Bangkalan seperti itu. Balik kampung istilahnya. Ya, balik ke daerah. Universitas mana? Di S1 saya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Surabaya, Sunan Ampel. Oke, setelah turun ke balik kampung, ke Bangkalan, Setelah balik kampung ke desa, saya mencoba menjadi istilahnya itu penggerak desa. Penggerak desa. Ya alhamdulillah, proses yang saya lakukan atau proses belajar yang saya lakukan ini di dunia kuliah, di dunia kampus ya. Itu banyak bermanfaat ketika saya turun ke desa seperti itu, termasuk bagaimana melakukan advokasi dan lain sebagainya, sehingga pada tahun 2019 saya ada titik kebuntuan, artinya saya tidak bisa melanjutkan ini bukan tidak bisa melanjutkan, tapi ada sesuatu yang menyumbat ketika saya bergerak di desa untuk menyuarakan. Karena terlalu kerasnya untuk menyuarakan yang bengkok.
Kan tujuan saya sebenarnya ke Iya. situ, panggilan hati nurani ini. Karena saking kerasnya tembok yang harus saya coba naik ke atas lagi ke tingkat kabupaten. Karena di tingkat desa sudah apa ya, kayak temboknya terlalu besar, tapi tetap kita perlahan kita akan hancurkan seperti itu. Kita kembali ke Kabupaten, daerah, lanjut lagi ke provinsi ya. setelah dari kabupaten, baru kemudian saya coba ke tingkat provinsi seperti itu. Awal apa namanya menyuarakan salah satu instansi itu awal itu dari mana? Maksudnya instansi apa? Awal setelah turun ke lapangan ke Bangkalan. Di tingkat desa sebenarnya. Desa ya. Desa itu apakah bisa Kepala desanya. kepala desa? Iya. Wah, kepala desa. Tapi ada benturan. Ada kias sebenarnya saya dengan kepala desa. Cuman sejarah-sejarah saja sih. Yang berlalu berlalu. Kalau di desa itu dulu apa kasusnya? Ya, Dulu menyuarakan apa di desa? ya mengawal dana desa saya, termasuk mengawal bantuan-bantuan sosial seperti PKH, BNT, seperti itu. Yang sukses yang dikawal itu apa saja? Selama sampai sini sih yang berjalan. Dikatakan sukses itu bisa lurus kembali. Kalau versi saya seperti itu, nggak tahu nanti versinya Mas Ahmad seperti apa. Saya melihat tidak ada yang sukses seperti itu. Karena sampai sekarang saya masih terus berproses untuk memperbaiki istilahnya sesuatu yang bengkok, ingin berusaha untuk diluruskan, sekalipun ya lurus sebentar tapi bengkok lagi, kayak gitu cerita. Oh begitu ya, dari cerita di Mas Ahmad sekilas dari di dunia kampus turun mengabdi ke tanah kelahiran Bang, benar ya? Iya. Ya, tanah kelahiran. Artinya apa yang kita dapat di kampus kita langsung praktekkan di lapangan, khususnya di desa sendiri. Mungkin ada beberapa sekat tembok yang tidak bisa dibentur di Bangkalan. Apakah ini yang melatar belakangi Mas Ahmad bisa bukan beralih ya, sekarang sih aktivitas banyak di dunia kuliner? Enggak, bukan gitu. Enggak ya? Enggak ya? Justru apa ya istilahnya itu urusan aktivitas saya, aktivitas saya mengawal kebijakan pemerintah baik desa, kabupaten dan provinsi ini akan terus tetap berjalan. Tetap, ya? Karena itu bagian dari panggilan hati nurani, terusan ini juga bagian dari istilahnya tanggung jawab moral. Kalau tidak ada yang bersuara ya akan kacau balau seperti itu, merasa aman-aman terus. Nah, urusan usaha ini, urusan dunia usaha ini sebenarnya ini adalah kewajiban saya, karena saya sudah punya keluarga, sudah punya anak dan istri, maka istilahnya itu ada kewajiban yang tidak bisa saya tinggalkan, yaitu menafkahi keluarga, termasuk masih punya adik-adik yang masih kuliah dan mondok, itu tanggung jawab saya. Tetap artinya balik ke dasar awal tadi ya. Kalau dulu di mahasiswa masih kecil-kecilan, tetap aktivis. Kembali ke desa, kembali ke tanah kelahiran, tetap aktivis, tetap menyuarakan apa sesuai hati nurani Mas Ahmad. Tapi tetap mengembangkan kuliner yang semakin besar seperti di belakang. Kita lihat. Amin, amin. Semoga berkembang. Mengawali dunia bisnis seperti ini berambah akhirnya sudah besar ya, lingkupnya sudah besar kalau saya lihat rumah makan seperti ini. Kalau dikolaborasikan dengan dunia aktivis, ada nggak yang kesamaan? Artinya di segi apanya? Artinya memanfaatkan jaringan atau seperti apa agar kuliner yang Mas Ahmad tekuni saat ini bisa cepat banyak dikenal orang. Kalau di Madura, alhamdulillah ya, karena saya juga banyak teman, terus banyak saudara dan sebagainya, itu agak cepat perkembangannya. Nah, saya waktu nyoba di Bandung sama di Surabaya itu cenderung agak lamban ini, karena memang di Bandung pernah? Ya di Bandung pertama saya jualan jualan apa? Jualan nasi bebek di Bandung Barat. Bandung di sana apa ya, kok langsung jauh ke sana ya? Ya kan memang merantaunya ke sana dulu saya. Setiap liburan semester itu saya merantau ke sana, merantau ke sana. Bandung. Apa ada keluarga atau? Iya, ada keluarga saya
ada saudara saya di sana. Akhirnya kan Surabaya kok langsung terpental ke Bandung. Baru nyoba di Surabaya, ya memang karena saya apa ya, saya mulai usaha seperti itu dari kecil, dari pedagang kaki lima. Di Bandung juga jadi pedagang kaki lima, terus di Surabaya juga jadi pedagang kaki lima. Ya karena ya keterbatasan akses modal seperti itu, sehingga memilih yang sederhana saja, yang penting istilahnya dapat Istiqomah untung. Istiqomah itu yang penting. Dapat uang yang halal, itu aja lah. Baru setelah ke Bangkalan ini nyoba, ya alhamdulillah sekarang udah istilahnya itu ada kerjasama dengan Adi Jaya ini, saya masuk di sini seperti itu. Ini Mas Ahmad manajemennya seperti apa? Mas Ahmad kan masih juga mengawal beberapa pemerintahan yang harus diperbaiki. Sementara di sini buka kuliner yang juga harus di manajemen. Artinya punya karyawan, harus memanajemen beberapa tamu yang harus kita layani seperti itu ya. Bagaimana memanajemennya? Kalau prinsip saya dalam dunia usaha, setelah apa ya istilahnya, dalam rentan waktu bisa 3 bulan, 5 bulan, itu memang saya sendiri harus turun. Manajemen itu harus saya urus sendiri di sini, termasuk manajemen dalam apa ya istilahnya, belanja, memasak dan lain sebagainya, itu memang racikan bumbu juga. Meracikan bumbu dan lain sebagainya itu memang harus saya. Dan kebetulan ada saudara saya, ya saya minta bantuan ke saudara adik-adik saya di sini. Jadi saya di sini berdua. Di sini. Punya karyawan berapa? Punya karyawan berapa? Enggak, cuman apa? Saya sama adik saya kalau di sini cukupnya. Yang kebetulan di sini apa? Karyawan untuk minuman itu kan beda ya. Ada jualan makanan, ada jualan minuman seperti itu. Jadi untuk karyawan minum. Untuk memanajemen dengan dunia pemerintahan yang harus diperbaiki Mas Ahmad. Sementara kan konsen di sini. Untuk manajemen itu seperti apa sih? Karena kalau orang tidak bisa menjalani, yang menjalani memikirkan digimanain ya, mau manajemennya seperti apa. Sementara merintis usaha yang sudah berkelas tinggi lah, bukan kaki lima lagi. Sementara kita yang harus urusi dari tingkat desa sampai provinsi. Oh, manajemen dalam apa perjalanan saya di sini. Oh iya. Untuk membagi waktu antara di sini manajemen apa kuliner, usaha kuliner dengan aktivis yang saat ini kita jalani. Iya. Memang aktivitas saya di kepemerintahan kurang lebih sekitar 3 bulan ini memang agak istilahnya menurun. Hal itu ya karena apa ya istilahnya kesibukan keluarga itu yang pertama, terus yang kedua kesibukan usaha. Tapi sebenarnya saya hanya menggerakkan beberapa jaringan saya seperti itu. Karena dari tahun 2014 dari tahun 2014 itu saya punya ini istilahnya adik-adik dan sebagainya, punya regenerasi, ya tinggal ini sekarang. Oke, itu jawaban yang bertanya-tanya ya. Karena ada beberapa orang yang bertanya, Mas Ahmad kemana? Ada, tetap ada. Kemarin karena masih punya anak baru lahir, sehingga tidak memungkinkan saya tinggal. Dan sekarang masih baru merintis ini, tidak mungkin juga ditinggal. Ya, saya mewakili ada beberapa netizen yang memang nanya. Kalau ingin ketemu langsung ke rumah makan di sini. Nanti akan turun kembali, turun gunung. Ya sekalipun istilahnya itu sekarang kan sudah ini apa ya, zamannya teknologi. Sekalipun saya di sini, raga saya tidak turun ke jalan, tapi tangan saya tetap jalan. Tangan saya dengan dengan teknologi tetap jalan. Kritik atau istilahnya itu meluruskan itu kan nggak selamanya kita ada di jalan, tapi kita bisa menyuarakan lewat pesan, lewat berita, tulisan dan sebagainya seperti itu. Mas Ahmad, selama menjalani dunia aktivis di Kabupaten Bangkalan, tentunya beda dengan beberapa kabupaten yang lain. Adakah pengalaman yang tidak pernah terlupakan? Ada beberapa kasus yang dikawal. Ya.
Jadi di Bangkalan ini sebenarnya bagi saya ini adalah hutan yang istilahnya itu hutan yang penuh dengan makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk yang apa kayak harimau, ular dan lain sebagainya. Memang makhluk yang ada di habitatnya Iya, hutan ya. di hutan ini. Pokoknya makhluk-makhluk yang berbahaya seperti itu. Memang yang hidup habitatnya di hutan. Kalau kita masuk ke hutan, ke satu hutan yang berbahaya, ada harimau, ada ular dan sebagainya. Kalau kita tidak punya persiapan dan termasuk tidak punya mental yang kuat, ya kita akan down, kita akan selesai. Makanya banyak aktivis-aktivis dari Surabaya, dari Jogja, dari Jakarta ketika turun ke Bangkalan dia terpental kembali lagi, tidak bisa bertahan di Bangkalan ya karena saking kuatnya ini apa istilahnya itu makhluk-makhluk yang anu ini apa yang Hutannya belum dibabat. iya hutannya masih terlalu rimba ya. Tapi perkembangan beberapa tahun apakah ada perubahan Bangkalan? Kalau bagi saya dari tahun 2017-an sampai sekarang ini sudah agak apa ya sih? Dari tahun 2017 sampai sekarang ini mulai agak tensinya itu enggak kayak dulu. Jadi kalau misalkan dulu itu ada sedikit kritikan dan sebagainya itu kan langsung apa ya tekanan itu sana sini, baik tekanan fisikis, tekanan batin, terusan tekanan-tekanan apa ya ancaman baik keluarga dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai agak lentur seperti itu. Pernah zaman keluarga sampai ke keluarga, maksudnya kan menjalani keluarga bukan istri dulu ya, Ya, sekarang istri kan baru. Ancaman keluarga di kampung pernah juga ya. Ada sebenarnya yang sampai sekarang itu belum terlupakan oleh saya karena waktu itu ya mohon maaf ya, banyak ancaman itu yang mengancam mau bunuh orang tua saya. Sampai sebegitu ya. Ibu saya utamanya kan. Apa kesan orang tua terutama ibu setelah mendengar seperti itu? Selagi saya berjalan benar disuruh jangan takut, enggak usah takut ya. Berarti harus jalan bukan dilarang enggak mengerimnya enggak ya? Enggak, berarti tetap mendukung seorang ibu selagi di jalan yang benar, istilahnya itu memang itu untuk kebaikan, ayo enggak apa-apa terus kan saya ikhlas seperti itu. Alhamdulillah. Ya saya pun juga istilahnya itu ya enggak ciut hanya karena tekanan apa ya istilahnya tekanan atau ancaman itu bukan malah menciut. Bahkan saya juga pernah kios juga sebenarnya itu dengan mantan kepala desa di rumah saya itu. Tapi bukan lantas menghentikan saya atau istilahnya mematikan semangat saya atau mental saya untuk bergerak. Enggak. Salah satu memang dorongan dari seorang ibu ya. Kalau seandainya waktu itu ada ancaman sampai ke keluarga, terutama ibu, ibu seandainya meminta untuk Mas Ahmad berhenti, apa kata Mas Ahmad? Kalau saya diminta ibu ya bukan apa istilahnya berhenti urusan yang dilarang ibu, tapi saya akan bergerak di luar apa istilahnya yang tidak dilarang oleh orang tua saya seperti itu. Kan pasti misalkan jangan ini karena saya masih banyak cara sebenarnya untuk untuk menyelesaikan untuk memperbaiki. Misalkan cara memperbaiki saya itu dengan cara istilahnya itu gimana ya? Fake istilahnya satu lawan satu misalkan ya saya bisa mencoba lewat jalur lain ini. Apakah seorang aktivis juga anti kritik atau bisa dikritik juga? Aktivis harus dikritik. Misal ada beberapa masyarakat yang mau mengkritik tapi takut. Artinya takut satu saat yang mungkin dia berpikir takut ada kesalahan atau apa. Harus dikritik ya. Kalau aktivis sebenarnya harus dikritik juga. Jadi logikanya kita mengkritik orang, masa kita tidak mau dikritik orang. Jadi biar impas seperti itu. Baik. Kalau aktivis itu tidak dikritik, dia akan merasa benar terus seperti itu. Kan ada kalanya sekalipun aktivis itu ada salahnya seperti itu. Namanya manusia. Namanya juga manusia. Oke, baik, untuk dunia kuliner kedepannya ada target apa ini? Karena tentunya kita harus terus berkembang dengan beberapa adanya
bertumbuh kembangnya di Bangkalan dunia kuliner khususnya menu bebek. Menu bebek. Ada target apa Mas Ahmad? Jadi kedepannya Target punya saya, pikiran besar atau punya cabang atau seperti apa? target saya sebenarnya sebagaimana yang sudah ini, nama ini sebenarnya nama bebek Socen ini saya ambil dari leluhur saya. Namanya itu Pujuk Socen. Dari kecamatan desa Ada di Bino. Burne. Iya, di Burne. Burne. Kan masih leluhur saya katanya seperti itu. Itu dulu dikasih amanah oleh raja dua bebek ini untuk dipelihara. Saking amanahnya dia itu bisa memelihara sampai beribu-ribu, banyak ini. Dan bisa hafal antara ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini sampai hafal. Padahal ribuan ini sudah. Sudah sejarah sebelum. Iya, pasti itu. Ini sebenarnya tafaulan ya. Jadi target saya sebenarnya itu ingin mengembangkan usaha bebek ini supaya banyak ini apa istilahnya banyak cabang-cabangnya agar bisa memberikan peluang kepada yang lain. Jadi siapapun yang mau istilahnya itu mau usaha tapi terkendala bagaimana prosesnya dan sebagainya, saya tetap akan terbuka. Kalaupun mau pakai nama dengan saya tidak apa-apa, mari. Karena itu bagian dari motivasi saya. Istilahnya itu ayo kita menciptakan tempat-tempat makan bebek di tempat di lainnya. Baik. Jadi bukan hanya satu, tapi saya itu berharap nanti bisa banyak seperti itu. Terakhir mungkin ada pesan khususnya kepada regenerasi kita, khususnya para mahasiswa. Kalau yang sudah berjalan saya tidak mau pesan apa-apa, untuk regenerasi saja. Mahasiswa terutama para aktivis ya. Kalau untuk mahasiswa sebenarnya pesan saya ini hanya jangan pernah berhenti untuk belajar seperti itu. Sekalipun dalam dunia pergerakan, terusan dunia aktivis atau dalam dunia usaha itu niatkan belajar. Sebenarnya itu motivasi yang ada dalam diri saya. Segala sesuatu pasti saya niatkan belajar seperti itu. Itu kunci utama sebenarnya dari setiap pekerjaan kita. Kalau kita niat belajar, maka ini akan bertambah seperti itu. Termasuk dalam dunia usaha. Saya mulai dari Surabaya, dari Bandung, terus sampai sekarang ini niat belajar. Belajar kampung lagi. Iya. Belajar bagaimana berwirausaha, bagaimana saya bisa belajar meracik bumbu terusan masakan standar, ini ya, standar, agar bisa sesuai dengan banyak orang. Itu bukan perkara mudah. Dan untuk para aktivis yang istilahnya itu yang sudah selesai dari masa kuliah, ayo kita belajar bagaimana kita ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain, termasuk orang sekitar kita, orang tua kita dan sebagainya. Hampir sama dengan filosofi kita memasak. Ya, memasak itu kan kita berusaha semaksimal mungkin agar masakan kita itu bisa diterima oleh semua orang, artinya itu orang. Bisa diterima oleh orang kalau lain, bisa diterima sesuai dengan bisa aja diterima seperti itu. Oh iya, kalau diterima lidah. iya, bisa sesuai dengan seleranya orang lain. Sama ketika kita turun setelah kuliah ini, ayo kita berbuat bagaimana kita ini bisa sesuai dengan harapan orang lain. Bisa imbang ya antar pergerakan dengan yang menjadi hidup kita ke depannya. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Ahmad waktunya. Terima kasih juga sudah mengganggu di dapur barusan. Saya culik di dapur. Tidak lain untuk memberi inspirasi kepada Anda semuanya, para subscriber, dan yang baru nonton, yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Semoga keberadaan Miftah channel ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Amin, amin. Terima kasih Mas Ahmad. Terima sukses kasih. Selalu. Amin, amin. Selalu sukses. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.